Kali ini saya kedatangan sebuah setrikaan yang modelnya seperti ini. Mereknya dari Miyako. Sekarang kondisinya mati total. Dan sebelumnya ini sama pemiliknya pernah diganti untuk kabelnya. Jadi kabelnya ini bukan lagi kabel original bawaan dari Miyako-nya. Jadi bentuknya seperti ini. Sudah diganti stekernya juga yang model gepeng seperti ini. Oke, langsung aja kita coba tes terlebih dahulu. Kita colokin stekernya. Dan di sini indikatornya tidak menyala. Dan untuk saklar selektornya sudah di posisi max. Dan ini juga tidak ada panas sedikit pun. Jadi memang ini sudah mati total. Oke, kita coba langsung bongkar saja. Untuk membongkarnya di sini ada baut di bagian belakang. Ini kita lepas dahulu. Oke, seperti ini isinya. Jadi kalau misalkan untuk setrikaan yang kondisinya mati total, yang perlu dicek itu yang pertama tentunya adalah perkabelan ataupun suplai yang masuk ke elemen. Yang kedua sikring, kemudian termostat ataupun juga di saklar termostat. Jadi yang pertama kali dicek adalah kita cek untuk perkabelannya dahulu, karena katanya ini kabelnya sudah diganti. Kalau kita lihat di sini, ini seperti ada sedikit patah atau gimana ya? Mungkin ini kualitas kabelnya jelek ya. Nanti kita coba cek lagi. Ini kita lepas dahulu untuk sambungan kabelnya. Di sini ada soket penjepitnya. Kita bikin longgar dahulu untuk soketnya. Oke, ini tinggal kita cabut. Untuk jalur perkabelannya, yang satu kabel langsung ke elemen pemanas, yang satu kabel lagi masuk ke rangkaian fuse, kemudian termostat, baru langsung masuk ke elemen. Nah, di sini kita coba cek terlebih dahulu untuk perkabelannya. Kabel suplainya ini kita coba cek apakah dia nyambung atau tidak ya. Di multimeternya di set di skala dioda. Kalau di analog set di skala kali 1. Kita cek untuk perkabelannya apakah ini nyambung atau tidak. Kita cek untuk jalur steker yang menuju ke ujung kabel di sini. Kita cek satu-satu di sini ya. Nah, untuk kabel ini dia terhubung. Dia terhubung, artinya yang kabel ini tidak terputus. Oke, kita cek kabel yang warna coklatnya ataupun kabel yang satunya. Dan ternyata ini tidak tersambung ya. Oke, ini sepertinya putus. Jadi yang bermasalah di sini hanya kabel warna coklat. Putusnya ini entah di kabel bagian ujung, di tengah ataupun di bagian dekat steker. Saya juga kurang tahu, kita coba cek aja. Kita coba dahulu menggunakan kabel eksternal. Seperti biasa saya gunakan kabel tester yang saya rakit seperti ini. Ini sering saya gunakan untuk mengetes inputan AC. Jadi tinggal kita jepit aja menggunakan capit buaya seperti ini. Di sini kita cek untuk kondisi setrikanya apakah dia hidup atau tidak. Kalau misalkan hidup berarti tidak ada masalah di bagian termofuse ataupun termostat di setrikanya. Kalau misalkan tidak hidup berarti ada kerusakan juga di dalam mesin setrikanya ataupun di dalam setrikanya. Ini kita lihat aja indikatornya apakah menyala. Oke, ternyata menyala ya. Berarti setrikanya ini masih bagus ya. Kemungkinan masih bagus. Jadi masalahnya hanya ada di kabel. Jadi tinggal kita perlu perbaiki aja untuk bagian kabelnya. Kabelnya kita lepas saja. Nah, ini karena buka bautnya ini agak susah ya. Jadi saya putus aja si kabelnya yang masuk ke bagian soket ringnya. Nanti tinggal kita sambung saja. Nah, ini untuk kabelnya ini saya akan kupas terlebih dahulu. Kita akan cek, kita akan potong apakah nanti si kabelnya masih bisa kita gunakan kembali. Ini saya kupas dahulu. Nah, jadi di sini untuk kawat serabutnya sangat kecil, jadi kurang cocok untuk setrikaan. Ini mungkin sekitar 0,2 atau 0,3 mm.
Kita coba aja cek lagi apakah ini masih berfungsi, apakah masih tersambung. Untuk yang biru ini tersambung. Tadi yang warna coklat yang tidak tersambung, kita coba cek. Oke, dan ternyata ini masih tidak tersambung. Ya, tidak tersambung. Jadi kemungkinan putusnya ini bisa jadi dari steker ataupun juga dari bagian tengah kabelnya. Ini saya coba buka dahulu untuk bagian stekernya. Kalau kita lihat di sini, untuk kabelnya masih tersambung ke bagian stekernya. Jadi tidak ada yang terputus ataupun patah di sini. Nah, ini masih tersambung kabelnya. Oke, saya coba cek lagi langsung ke kabelnya. Dan ternyata dia tidak tersambung ya. Jadi kemungkinan putusnya ini ada di tengah-tengah dari kabel ini. Entah di mana putusnya. Daripada pusing-pusing cari kabel yang putus, mendingan kita ganti aja untuk kabelnya. Di sini karena saya tidak punya kabel khusus untuk setrika, saya gunakan kabel serabut biasa saja yang biasa digunakan untuk kabel roll. Ini ukurannya lebih tebal daripada kabel setrikaan yang tadi ya. Ini sekitar 1,5 milian. Kalau kita bandingkan dengan kabel setrika yang ini malahan lebih kecil. Jadi untuk panasnya itu lebih cepat kalau misalkan kabelnya itu besar ya. Dan untuk pemasangannya saya akan gunakan steker bawaan dari kabel setrika ini. Jadi stekernya ini kita akan pakai, kita akan pasang. Oke, ini kabelnya sudah saya pasangi ke stekernya seperti ini. Oke, kabel stekernya sudah saya pasangkan. Untuk pemasangannya bebas ya, ini bisa dibolak-balik. Nah, untuk ujung kabelnya tinggal kita pasangkan ke bagian input dari setrikanya. Pemasangannya bisa dibolak-balik juga. Nah, ini kita pasang juga, kita masukin di sini. Selongsong tahan panasnya kita masukin juga. Ini nanti sebagai penahan agar tidak ketarik-tarik. Selongsong yang ini saya tidak akan pasang, langsung aja kita pasangkan ke input setrikanya. Satu kabel langsung ke elemen dan satu kabel lagi masuk ke rangkaian termopis dan juga termostat. Jadi tinggal kita pelintir aja di sini. Untuk menutupi sambungannya kita gunakan soket seperti ini. Ini tinggal kita jepitkan saja. Kalau lubangnya agak kecil, kita bisa jepitkan agar lubangnya membesar. Nanti kita jepit ulang agar lubangnya mengecil, jadi dia akan menyempit sendiri. Tinggal kita masukin ke sambungan kabel tadi. Pastikan si kawat sambungannya ini masuk. Nah, ini tinggal kita kencangkan. Untuk mengencangkannya tinggal kita jepit menggunakan tang. Oke, seperti itu. Nah, untuk satu kabel lagi langsung kita pasangkan ke elemen setrikanya. Nah, ini tinggal kita pelintir saja di sini. Oke, untuk pemasangan kabel seperti ini. Tinggal kita rapikan saja.
Nah, bagian selongsong ini kita jepitkan di sela-sela dudukan kabel di sini agar dia tidak ketarik-tarik. Nah, seperti itu. Nah, bagian ininya kita pasangkan kembali. Ini kita paskan di sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Tinggal kita pasangkan untuk penutup bagian belakangnya. Selesai. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita coba tes. Untuk pergantian kabel seperti ini tidak masalah sebenarnya, masih berfungsi untuk setrikanya. Minusnya dia kalau misalkan kena panas, pembungkusnya dia akan meleleh, jadinya si serabutnya akan nampak, jadi bisa bahaya sebenarnya. Oke, kita coba cek aja. Oke, menyala ya, untuk indikatornya menyala, dan ini sudah mulai panas. Jadi seperti itu untuk minus dari penggunaan kabel seperti ini. Kalau misalkan kena panas dia akan meleleh. Jadi dipakai aja dengan hati-hati, jangan sampai mengenai si bagian elemen setrikanya. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.